Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kiki Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur golongan 7A atau biasa disebut dengan unsur halogen. Baiklah, simak langsung videonya dan jangan lupa subscribe. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui unsur kimia yang terdapat dalam golongan 7A. Kedua, mengetahui bentuk atom dalam teori Niels Bohr pada golongan 7A. Ketiga, mengetahui pembuatan unsur dalam golongan 7A. Keempat, mengetahui sifat fisika dan kimia dalam golongan 7A. Kelima, yaitu untuk mengetahui kelimpahan dan dalam golongan 7A. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui manfaat-manfaat yang terkandung dalam unsur golongan 7A. Baiklah, langsung saja untuk poin selanjutnya, yaitu landasan teori. Mungkin kebanyakan dari kalian masih bertanya, kenapa sih unsur seperti fluor, klor, brom, yodium dengan asetin itu disebut dengan golongan 7? Nah, dari semua unsur ini memiliki 7 elektron pada kulit terluar, 2 elektron terletak pada subkulit S, dan 5 elektron terletak pada subkulit V, sehingga kekurangan 1 elektron pada kulit terluar, yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu atom dalam teori Niels Bohr. Yang saya sebutkan pada slide sebelumnya tadi, yaitu mengapa pada unsur seperti fluor, klor, brom, yodium, dan asetin itu disebut dengan golongan 7 atau termasuk dalam golongan 7A. Di sini bisa kita lihat dengan menuliskan konfigurasi elektronnya. Pada kulit terluar, masing-masing unsur memiliki 7 elektron pada kulit terluar, 2 elektron pada subkulit S, dan 5 elektron pada subkulit P yang telah saya tuliskan pada slide sebelumnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin ke bawah, semakin banyak kulit yang ditempati oleh elektron, maka semakin panjang jarak antara inti atom ke kulit terluar. Hal ini dapat menyebabkan energi ionisasi semakin kecil. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu proses pembuatan unsur golongan 7A. Yang pertama yaitu unsur fluor, yang bisa kita lihat pada reaksinya, yaitu dengan pembuatan unsur fluor dengan proses elektrolisis KHF yang dilarutkan dengan HF cair kemudian ditambahkan LiF 3%. Untuk unsur Cl yaitu dengan proses pembuatan yang dilakukan dengan proses Daikon. Proses ini berlangsung pada suhu lebih kurang 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atm. Untuk pembuatan unsur Br dilakukan pada air laut yang mengandung ion bromida atau Br-. Dalam 1 liter air laut yang diperoleh 3 kg bromin atau Br2, dan Cl2 akan mengoksidasi Br- menjadi Br untuk mendesak Br2 keluar dari larutan. Bisa dilihat dari reaksi tersebut. Pada proses pembuatan iodium, secara komersial iodin dibuat dengan mengoksidasi ion iodida yang terdapat dalam air laut dengan klorin. Bisa kita lihat pada reaksi tersebut. Untuk proses pembuatan asetin bisa diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alfa. Yang bisa kita lihat pada reaksinya yaitu asetin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu propendek. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia pada golongan 7A. Untuk unsur yang pertama yaitu fluor, dengan sifat fisikanya yaitu jari-jari atom 133 dengan titik leleh minus 220 derajat Celcius dan titik didihnya minus 180 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya yaitu dengan wujud gas dengan warna gas atau uap, kuning muda, dan tidak memiliki warna pada larutan. Selanjutnya yaitu untuk unsur klorin, dengan sifat fisikanya yaitu jari-jari atom 180 dan titik leleh minus 10 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya yaitu minus 35 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya yaitu wujud
gas, dan warna gas atau uap kuning hijau, sedangkan warna larutan tak berwarna. Selanjutnya untuk unsur bromin, yaitu dengan sifat fisikanya pada jari-jari atom yaitu 195, dengan titik lelehnya 7,5 derajat Celcius dan titik didihnya 59 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya yaitu dengan wujud zat cair dan warna gas atau uap coklat merah dengan warna larutan coklat. Sedangkan untuk unsur iodin dengan sifat fisikanya pada jari-jari atomnya 215, untuk titik lelehnya 114 derajat Celcius dengan titik didih 184 derajat Celcius. Sedangkan untuk sifat kimianya dengan molekul di atom wujud zat padat, sedangkan untuk warnanya warna ungu dengan warna larutan warna ungu. Selanjutnya untuk sifat fisika dan kimia pada unsur terakhir yaitu unsur asetin dengan sifat fisikanya pada jari-jari kovalen 145 dengan titik didihnya 330 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya untuk bilangan oksidasi lebih kurang dari 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan untuk elektron per kulitnya yaitu 2, 8, 18, 32, 18, dan 7. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu kelimpahan pada unsur golongan 7A. Yang pertama yaitu kelimpahan fluor. Unsur fluor secara alami terdapat di perut bumi dan di dalam air laut dalam bentuk persenyawaan. Sumber utama fluor berupa mineral seperti fluorosfar, fluorid, CaF2, Na3AlF6, dan senyawa lain-lain. Selanjutnya untuk kelimpahan klorida. Senyawa klorida ditemukan di air laut dan garam batu atau endapan garam yang terbentuk akibat penguapan air laut di masa lalu. Dalam senyawa NaCl, setiap 1 kg air laut mengandung sekitar 30 gram NaCl. Sedangkan untuk kelimpahan brom, senyawa ini ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Biasanya juga ditemukan di perairan air laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Sedangkan untuk kelimpahan iodin, iodin itu terdapat di lapisan bawah tanah atau sumur minyak dan gas alam. Air yang berasal dari sumur dalam tersebut dapat merupakan sumber iodium. Iodin ditemukan dalam jumlah berlimpah sebagai garam NaIO3 di daerah Chili dan Amerika Serikat. Pada unsur asetin, asetin termasuk ke dalam unsur yang paling langka di bumi. Asetin terletak di dalam kerak bumi dan jumlah totalnya diperkirakan hanya 28 gram pada waktu tertentu. Jumlah itu bahkan kurang dari 1 sendok teh dan terjadi secara alami. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu manfaat. Pada unsur pertama yaitu fluor, biasanya digunakan sebagai pasta gigi dalam bentuk natrium monofluorofosfat karena fluor mempunyai sifat anti-krias. Sedangkan pada unsur Cl dalam senyawa natrium hiperklorat bisa juga digunakan sebagai pemutih pakaian, dan NaCl juga digunakan sebagai garam dapur. Selanjutnya pada unsur Br. Unsur Br ini bisa digunakan pada industri plastik dan berbagai produk seperti kabel, karpet, dan peralatan dapur. Untuk unsur iodin bisa digunakan sebagai antiseptik yang dilarutkan ke dalam alkohol yang berguna untuk mengobati luka. Sedangkan untuk unsur terakhir yaitu unsur asetin, unsur ini dapat digunakan untuk memperkecil kelenjar tiroid karena asetin memiliki 30 isotop. Salah satunya asetin 218 yang bisa ditemukan dalam mineral uranium. Baik, demikianlah penyampaian saya tentang unsur golongan 7A. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.